Hai semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi bersama aku Shelly, dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Semoga kalian terhibur dengan episode Kritis kali ini. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, bantu aku untuk di subscribe terlebih dahulu. Untuk episode Kritis kali ini, seperti biasa, aku akan membawakan kisah-kisah mistis. Dan kali ini adalah kisah horor yang dialami oleh Enjang dan juga keluarganya saat hendak pulang ke Tasikmalaya melalui hutan Gunung Putri. Bagi kalian yang penasaran dengan kisah dari Enjang ini, jangan lupa untuk ditonton video ini sampai habis. Ya guys, ternyata cerita ini tuh sempet heboh dan masuk ke berita. Dan mungkin sebagian dari kalian pernah dengar cerita ini. Jadi kejadian ini bermula pada hari Jumat 12 Februari 2021, di mana nih si Enjang beserta dengan rombongan keluarganya baru saja menjenguk sanak keluarganya yang sedang sakit di Cirebon. Nah, singkat cerita, mereka akan kembali ke Tasikmalaya naik mobil Avanza ya, jadi bertujuh termasuk Enjang. Dan si Enjang ini memilih jalur alternatif buat pulang supaya bisa lebih cepat sampai ke tujuan. Nah, jadi jalur alternatif ataupun kita bisa bilang jalan tikus itu yang akan dilalui oleh Enjang ini adalah via kawasan Jahim, Majalengka, di mana mereka itu akan melewati hutan Gunung Putri. Nah, sebelum mereka memasuki wilayah ini, mereka itu sempat berdoa dulu ke masjid, baru mereka melakukan perjalanan. Dan ketika melakukan perjalanan nih, pada saat itu waktu menunjukkan pukul 7:30 malam, perasaan si Enjang ini tuh mulai nggak enak. Dimana nih katanya, ia tiba-tiba melihat di depannya itu ada kabut yang sangat tebal, dan dia merasa di balik kabut itu dia ngelihat ada jurang. Nah, otomatis dong dia kaget dan dia langsung membelokkan mobilnya ke arah kiri. Setelah berbelok ke arah kiri, ternyata jalanan tersebut jalanannya rusak dan juga gelap. Namun si Enjang tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan katanya nih samar-samar dia sempat mendengar suara azan dan juga kayak ngelihat ada satu kawasan perkampungan. Nah, kemudian pas dia melaju lagi, perasaannya itu makin gak enak. Dan ternyata kawasan perkampungan yang tadi dia lihat itu tiba-tiba menghilang. Nah, sontak langsung si Enjang ini memutuskan untuk berbalik arah. Dan ketika ia sudah berhasil berbalik arah, tiba-tiba musibah terjadi lagi, di mana ban mobilnya itu tiba-tiba pecah karena terkena batu yang tajam. Karena bannya pecah, akhirnya perjalanan mereka itu terhenti. Dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 9 malam, di mana suasana malam itu mencekam karena ada hujan yang deras. Nah, katanya si Enjang ini juga sempat turun sebentar dari mobil dengan maksud untuk mengganti ban. Namun ia langsung naik kembali ke mobil karena ternyata nih ketika ia turun, ia tiba-tiba mendengar ada suara teriakan minta tolong dan minta ampun. Nah, si Enjang yang kaget akhirnya mengurungkan niatnya. Kemudian ia kembali ke mobil, dan karena posisinya ia rasa nggak pas nih, ia lalu memundurkan mobilnya. Dan ternyata setelah beberapa menit mobil itu dimundurkan, tiba-tiba ada longsor yang menutupi jalan di depan mobil mereka. Dan untung aja nih si Enjang sempat memundurkan mobilnya. Kalau enggak nih, dia telat beberapa menit aja, pasti mobil tersebut udah tertimpa tanah longsor. Nah, singkat cerita nih, akhirnya si Enjang menghubungi kerabatnya di Majalengka untuk meminta pertolongan. Dan pada saat mereka menunggu pertolongan datang, mereka itu di mobil katanya ketakutan lah ya, serem, karena
mereka mendengar kayak ada suara hewan-hewan, kemudian kayak ada suara-suara yang menyeramkan. Tapi mereka tetap di mobil itu berdoa sambil menunggu bantuan datang. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya bantuan juga datang, di mana ada 2 anggota polisi dan juga sejumlah warga yang membantu Enjang dan keluarganya. Nah, kemudian si Enjang dan keluarganya ini merasa lega dan mereka dievakuasi dengan mobil bantuan, di mana nih selama perjalanan mereka ke Tasikmalaya ternyata mereka juga melewati kabut yang tebal. Nah, setelah tersesat selama 3 jam, akhirnya si Enjang dan keluarganya ini berasa lega lah ya, bisa balik. Dan belakangan nih si Enjang juga baru tahu ternyata nih tempat ia tersesat itu adalah tempat pembuangan mayat pada saat adanya Operasi Petrus pada tahun 1980-an. Dan ternyata jalan utama menuju Tasikmalaya itu sebenarnya adalah jalan yang tadi si Enjang lihat itu ada jurangnya. Nah, sebenarnya nih kalau tadi awalnya si Enjang nggak belok kiri tapi dia tetap lurus ke tempat yang tadi dia kira ada jurang, itu sebenarnya dia nggak bakalan tersesat karena ternyata itu adalah jalan utamanya. Namun kata si Enjang pada saat itu dia kayak bener-bener berhalusinasi bahwa di balik kabut itu adalah jurang, dan dia samar-samar mendengar kayak ada warga yang mengarahkan dia untuk belok ke kiri. Makanya dia ngikutin untuk langsung belok ke kiri. Dan ternyata nih enggak hanya Enjang dan keluarganya yang pernah tersesat di Gunung Putri tersebut, ternyata banyak juga kejadian-kejadian sebelumnya yang sempat tersesat di kawasan tersebut. Ya, untung aja ya si Enjang ini selamat dan cuma beberapa jam tersesat di hutan. Tapi kata si Enjang walaupun cuma beberapa jam, tapi tuh horornya bener-bener ngeri dan bikin perasaan mereka itu deg-degan. Dimana katanya di samping kiri mereka itu ternyata adalah jurang. Nah, gimana menurut kalian kisah dari si Enjang ini? Apakah kalian berani untuk melewati kawasan hutan Gunung Putri tersebut malam-malam? Nah, cukup sekian ya cerita episode kritis kali ini. Semoga kalian semuanya terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa bantu aku untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dah.